Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Scorpio ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan November 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Scorpio. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat para Scorpio. Hal baiknya yang akan terjadi pada diri kamu di bulan November 2021. Beri saya 10 kartu untuk Scorpio. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, kartu pertamanya ada Ace of Cups. Lalu Ten of Pentacles, The Hermit, Temperance, Five of Pentacles, The Wheel of Fortune, King of Pentacles, 3 lagi, Eight of Pentacles, Five of Swords, dan terakhir ada Two of Wands. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Scorpio, terkait hal baik yang akan terjadi pada diri kamu di bulan November 2021. Kalau aku sih ngelihat di sini sih nanti banyak pertolongan yang akan datang pada kamu, ya. Entah apapun itu, ya. Misalnya di sini kamu kekurangan dana, ya, maksudnya kekurangan modal atau semacam apa. Nanti bila mana kamu melakukan pinjaman misalnya ke bank atau mungkin ke teman, ke saudara atau semacam itu, mereka bisa kasih itu buat kamu alias bisa bantu kamu ya. Mungkin bantunya itu gak sesuai dengan harapan kamu. Misalnya kamu butuh 50 juta, ya mungkin mereka bisa ngasih 1 juta atau 2 juta atau bahkan mungkin 20 juta mungkin kali ya. Jadi gak sesuai dengan harapan ya, tapi setidaknya mereka itu mau bantu ya. Atau mungkin di sini kamu butuh modal yang aku bilang tadi, atau kamu untuk bayar hutang, ya itu akan mendapatkan pertolongan yang terkait dengan keuangan atau rezeki. Karena gini ya Scorpio, mereka bantu kamu itu ya karena mereka sayang sama kamu, karena mereka peduli ya, karena mereka itu yang menganggap kamu itu sebagai saudaranya, sebagai temannya ya. Kalau ini hubungan dengan teman, makanya mereka mau bantuin kamu terus-terusan. Dan saya berharap sekali ya Scorpio, kamu harus berterima kasih dan perlu bersyukur loh bahwa mereka itu selalu ada di sisi kamu ya. Dapetin temen atau mungkin saudara yang kayak gitu kan sulit ya. Aku sering banget denger ya,
kisah-kisah dari orang lain ya, kadang-kadang komentar kalian kan suka aku bacain ya. Ya aku paling nggak balas semuanya, aku paling loving aja ya, kalau itu yang terlihat. Kadang aku pernah baca komentar bahwa kadang-kadang saudara nggak mau bantu terkait keuangan, padahal dia bilang tuh kayak aku tuh nggak bakal bawa kabur uang, atau ibarat kata nggak balikin, cuma memang lagi butuh uang, tapi dari saudara malah nggak kasih pinjam, padahal porsinya saudaraku ini orang kaya raya. Aku pernah dapat komentar gitu ya, suka sedih sih ya. Jadi bersyukur banget loh kalau kamu punya saudara atau teman sebaik ini. Kalau memang kamu dapat pinjaman dari bawah, bersyukurlah, berarti memang kamu dipercaya ya. BI checking kamu berarti bagus ya, berarti kamu lancar dalam pembayaran ya. Mudah-mudahan sih next buat kedepannya nih Scorpio, agar aman ya diri kamu ya, agar apa yang menjadi harapan kamu tercapai ya. Cuma memang ini identiknya sih dengan pembayaran hutang, atau mungkin dimana kamu mau buka usaha dan modalnya itu nggak cukup ya, lebih ke arah situ sih aku ngelihatnya. Kalau dari segi cinta no, kalau dari kesuksesan bukan no ya, kalau dari segi rezeki enggak no. Jadi lebih ke arah penyelesaian masalah hidup kamu aja itu. Jangan salah, masa ini bukan hal baik, ini juga hal baik. Hal baik itu kan nggak terlalu bergantung dengan rezeki atau cinta aja ya, tapi juga dari hal-hal lain. Dan kalian perlu tahu kalau ini kan general reading, dan tentu readingan itu bukan apa yang ingin saya mau, tapi yang terbaca yang saya bacakan ya. Jadi gitu ya Scorpio, saya berharap sekali sih semoga kamu yang punya hutang biar cepet-cepet lunasin ya. Tapi tetap juga ya, meskipun ini ada yang bantu kamu, tapi kamu juga harus berusaha. Misalnya ya, kamu buka usaha apa ya, misalnya kamu usaha kue, bikin pesanan kue kan, ibarat kalau pesanan kue itu kan kamu ibarat ya, mereka pesan dulu ke kamu baru kamu buatin kan. Paling kamu kayak promonya di awal-awal aja, suruh mereka cicipin ya, atau snack-snack gitu suruh mereka cicipin baru mereka mesen ke kamu. Nah itu ya Scorpio, jadi dimana ya paling modal awal aja, nanti nextnya setelahnya mereka kalau ada apa-apa kan bisa mesen ke kamu dan kamu bisa buatin. Nah itu maksud aku. Jangan lupa ya, nih kalau kamu punya Facebook, Instagram, atau mungkin Shopee, itu manfaatin. Kamu jualan di platform media sosial, kamu jualan di platform Facebook atau Instagram, supaya apa? Supaya barang kamu itu cepat laku ya. Entah kamu jualan kue atau semacamnya, jadi kan ngebantu rezeki kamu. Banyak loh yang kayak gitu aku lihat. Ada orang kerja ya, itu dulu pernah cerita sama aku tuh, gajinya tuh kecil banget guys, cuma 2 juta. Kasihan, padahal lulusan S1 2 juta. Dan selebihnya apa? Dia nggak pantang menyerah ya, namanya dia udah berkeluarga, punya anak kalau nggak salah 2. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bisnis kue, jualan kue, serius loh. Dan aku sering beli kuenya, dan kuenya enak banget ya. Dia bisnis kue. Nah dari situ bisnisnya itu lancar, dan asal kamu tahu tuh bener-bener rame banget. Dan aku pelanggannya. Kadang dia kalau udah sekali bawa makanan ya, itu harus rebutan orang-orang, karena udah termasuk kualitasnya murah, kualitasnya juga enak. Dia pakai produk-produk kayak nggak yang murahan ya. Kadang ada orang yang pakai margarin atau apa, Blue Band itu kan merek murah atau curah. Kalau dia kan nggak mau, pengen mereknya juga yang Blue Band, pasti kualitasnya juga enak. Dan akhirnya apa? Bisnis kuenya itu lancar, rame banget, dan itu rezeki dia. Nah dia juga akhirnya bisa bayar kayak uang anak sekolah dan semacamnya, dan akhirnya hutang-hutang dia pun lunas semuanya. Nah itu maksud dari readingan ini Scorpio. Misalnya kalau ini terkait dengan penyelesaian hutang kamu, saya berharap juga jangan terlalu bergantung dengan pinjaman, tapi kamu juga usaha dengan tangan dan kaki kamu. Kamu harus punya bisnis sendiri, entah kamu reseller. Nah itu manfaatnya reseller kan gak perlu keluar uang, kamu tinggal post-post aja barang-barang mereka, kamu tawarkan, dan kamu mendapatkan income dari itu. Misalnya dari mereka 50, kamu jual 70, kamu udah untung 20.000. Nah maksud aku tuh seperti itu Scorpio ya. Jadi dimana di sini sepatutnya diri kamu itu jangan menyerah, jangan takut ya, jangan terlalu bergantung dengan pinjaman atau butuh modal, tergantung itu aja, tapi kamu juga harus usaha dengan kaki dan tangan kamu ya. Kalau ingin cepat selesai hutangnya ya, kamu juga harus usaha ya. Itu sih dari penyampaian readingan ini ya. Semoga kamu menangkap ya pelajaran dan makna dari readingan yang aku sampaikan Scorpio.
ya. Jadi kalau jadi manusia itu jangan terlalu terfokus dengan pinjaman aja, ya. Saya selalu katakan itu sih, buat ibarat kata ya, kalau ada klien saya, ya, yang ternyata butuh readingan, ya, misalnya kalau usahanya bisnisnya kurang laku, bisnis kuenya, atau ternyata resellernya kurang laku, ya jangan menyerah, coba lagi dengan hal yang lain, ya. Rezeki kan begitu, kadang orang jualan kue nggak laku, ternyata pas jualan snack ringan malah laku. Nah itu rezeki, harus dicobain satu-satu, harus dipraktekin satu-satu, ya. Jadi jangan nyerah ya Scorpio. Oke. Di sini healing, healer, ya. Dari energi dari kartu ini, ini dapat 2 oracle guys buat kamu, ya. Kamu disuruh tuh kayak sabar, ya. Kamu harus menenangkan diri kamu, ya. Kayaknya kamu perlu banyak meditasi, ya, untuk menambah energi yang positif yang masuk ke dalam diri kamu. Dan di sini kamu dibilang tolong untuk bersabar, karena apapun yang kamu impikan, karena apapun yang menjadi persoalan kamu, itu nanti ada faktor yang dimana itu angel akan bantu terkait dengan permasalahan kamu, ya. Dimana dari faktor ini kamu juga harus usaha dengan kaki dan tangan, ya. Kamu tahu angel number enggak? Nah dari angel number itu, misal kamu sering lihat angel number, misal nomor berapa, 111 atau 222. Nah kamu cari di Google, di internet dengan bahasa Inggris atau dengan tulisan bahasa Indonesia, kan banyak tuh. Nah dari situ kamu pelajarin, maksud dari angel tuh begini, ya. Jadi itu ya untuk kamu Scorpio. Intinya saya nggak mau kamu itu terlalu bergantung dengan pinjaman aja, tapi kamu juga harus berusaha dengan tangan dan kaki kamu sendiri. Oke, itu aja. Semoga hutang-hutang kamu selesai, semoga modal kamu terkumpul, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.